Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan tugas mengenai kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Neza Agusdanita MPD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Septi Atika dengan NPM 24, Fadia Alfani dengan NPM 30, Mariana Aprianti dengan NPM 32, Mutiara Putri Naidia dengan NPM 42, Kelvin Megdiansah dengan NPM 50, dan rekan saya Dini Lianda dengan NPM 52. Nah, selanjutnya ada beberapa poin pembahasan yang akan kelompok kami sajikan. Yang pertama itu ada pengambilan resiko, yang kedua itu ada kepemimpinan, dan yang ketiga ada etika bisnis. Nah, untuk yang pertama itu mengenai pengambilan resiko yang dibahas di bab 5 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, resiko didefinisikan sebagai adanya konsekuensi dan sebagai adanya ketidakpastian yang menimbulkan dampak yang merugikan pelaku usaha. Nah, dari pengambilan resiko ada alasan mengapa seseorang mengambil resiko. Di sini ada dua alasan yang tertera. Yang pertama itu karena keinginan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dilakukan, dan karena faktor kepepet, yaitu sesuai dengan keadaan kondisi yang menyertainya. Nah, itulah tadi dua alasan dari pengambilan resiko. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut ke jenis-jenis risiko dalam bisnis. Bagian pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Beberapa bentuk risiko murni. Pertama, risiko hilang atau rusaknya aset. Ada juga kecelakaan kerja. Ada risiko akibat tuntutan hukum pihak lain. Ada risiko operasional. Ada bencana alam. Yang kedua, risiko spekulatif. Yang pertama, diantaranya ada risiko perubahan harga. Harga pasar suatu produk, jasa, atau komoditi dapat berubah-ubah. Ini dapat naik maupun turun terkait dengan perubahan harga input. Jika harga input naik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian penurunan margin keuntungan. Sebaliknya, jika harga input turun, maka perusahaan dapat mengalami keuntungan, yaitu berupa kenaikan margin keuntungan. Yang kedua ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang muncul dari transaksi kredit seperti untung dagang. Jika pihak yang kita berikan kredit mengalami gagal bayar, maka kita akan mengalami kerugian. Slide selanjutnya, bentuk-bentuk kerugian akibat adanya resiko. Yang pertama, ada kerugian langsung, yaitu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari resiko yang dapat terjadi. Misalnya terjadi korsleting listrik pada toko yang digunakan untuk usaha sehingga terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Lalu ada juga kerugian tidak langsung, yaitu nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung resiko yang terjadi. Misalnya kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal diterima akibat terjadinya risiko. Lanjut, pada slide ini menjelaskan mengenai strategi pengelolaan risiko. Yang pertama, dikontrol atau risk control, yaitu upaya yang dilakukan agar probabilitas terjadinya risiko yang kita identifikasi menjadi berkurang. Lalu yang kedua ada ditransfer kepada pihak lain atau risk transfer, yaitu upaya-upaya yang secara sadar dilakukan dengan memindahkan risiko yang kita hadapi terhadap pihak lain. Selanjutnya, dibiayai sendiri atau risk retention, yaitu upaya-upaya mendanai dampak yang ditimbulkan oleh risiko. Dalam konteks mendanai risiko ini terdapat dua cara, yaitu dengan menyiapkan dana cadangan khusus untuk mendanai risiko atau tanpa membuat dana cadangan. Selanjutnya, dihindari atau risk avoidance, yaitu tindakan secara sadar untuk menghindari risiko yang dihadapi. Misalnya, jika selama 1 minggu ke depan diprediksi hujan atau turun sangat lebat, maka jika Anda mempunyai bisnis restoran, Anda disarankan untuk menghindari penjualan bermacam-macam minuman dingin.
Baiklah, selanjutnya ada pun trik praktis yang dapat digunakan oleh wirausaha pemula untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, memahami bahwa risiko bukan penghambat bagi seseorang untuk maju. Tapi jadikan risiko itu justru harus diambil sebagai konsekuensi karena kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, yaitu keberhasilan. Sebagai hukum alam, semakin tinggi hasil yang kita inginkan, maka semakin besar juga risiko yang harus kita hadapi dan kita kelola. Kemudian yang kedua, tidak perlu panik. Jadi, tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi resiko apa yang berpotensi muncul. Anda dapat memulai dari lingkungan di sekitar Anda untuk mengidentifikasi resiko tersebut. Anda juga dapat mengidentifikasi resiko dari hubungan Anda dengan para pemasok, dengan pelanggan, maupun dengan kompetitor Anda. Jangan lupa, Anda harus saling mengidentifikasi risiko yang muncul dari proses internal bisnis Anda. Kemudian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menentukan seberapa sering risiko akan muncul. Dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi di atas, tentukan seberapa sering risiko tersebut muncul. Kemudian, selanjutnya, mengidentifikasi seberapa besar potensi dampak yang mungkin terjadi dari risiko yang telah teridentifikasi. Kemudian selanjutnya, yaitu menyiapkan langkah mitigation risiko hanya pada risiko yang domain atau prioritas. Hal ini dilakukan mengingat banyak hal yang harus Anda lakukan dalam bisnis. Terlalu fokus pada risiko-risiko yang kurang prioritas akan menghabiskan waktu atau bahkan membuat menjadi ragu-ragu atau takut melanjutkan bisnis. Yang terakhir, melakukan mitigation langkah 5 dengan menggunakan pendekatan manfaat biaya. Hitung dengan benar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola risiko, dan pastikan manfaat yang Anda peroleh dari pengelolaan risiko tersebut lebih besar dari biaya yang Anda keluarkan. Baiklah, materi selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu bagi seorang wirausaha adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan juga kreativitas. Jika didefinisikan, kepemimpinan adalah kemampuan atau tindakan memimpin dan mengarahkan sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kepemimpinan itu menggabungkan kreativitas dan kepercayaan menjadi sebuah usaha yang efektif, yang berpengaruh luas dan hidup. Kepemimpinanlah yang akan membentuk suatu usaha menjadi besar dan banyak orang yang mau bekerja dengan Anda. Kepemimpinan dibentuk bertahap sejalan dengan tumbuhnya usaha, dari kombinasi pengetahuan, pengalaman, keterampilan, cara mengarahkan, dan juga penerimaan. Baiklah, selanjutnya ada pun materi mengenai teori karakteristik. Riset kepemimpinan awalnya berfokus pada ciri-ciri atau karakter pemimpin yang mungkin digunakan untuk membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Mereka menemukan setidaknya ada 6 karakter yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu dorongan. Artinya, pemimpin wirausaha memiliki energi dan motivasi tinggi untuk mencapai tujuan bisnis, serta tekad untuk menghadapi tantangan dan terus maju meskipun menghadapi kegagalan. Yang kedua, kehendak untuk memimpin. Artinya, mereka secara aktif ingin mengambil peran sebagai pemimpin, mengarahkan orang lain, dan memiliki tanggung jawab atas hasil yang dicapai oleh tim. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Artinya, pemimpin yang baik memiliki moral yang kuat, dapat dipercaya, dan selalu berpegang pada etika dalam menjalankan bisnis mereka. Ini penting untuk membangun kepercayaan di antara rekan kerja, pelanggan, dan juga mitra bisnis. Selanjutnya, ada pun kepercayaan diri. Artinya, pemimpin wirausaha harus yakin dengan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang tepat, bahkan di bawah tekanan. Rasa percaya diri ini membantu mereka mengambil resiko yang diperhitungkan dan memberikan arahan yang jelas kepada tim. Yang kelima, ada kecerdasan. Artinya, pemimpin perlu memiliki kecerdasan dalam menganalisis masalah, mengidentifikasi peluang, dan merencanakan strategi yang efektif. Kecerdasan ini juga mencakup kemampuan memahami berbagai aspek operasional, keuangan, dan manajerial. Yang terakhir, ada pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, yaitu artinya pengetahuan mendalam tentang industri atau bidang tertentu menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang tepat, serta dalam mengantisipasi tren pasar dan kebutuhan konsumen.
Baiklah, itu tadi dari teori karakteristik. Dalam kewirausahaan, kepemimpinan yang didukung oleh karakteristik ini sangat krusial untuk keberhasilan bisnis. Pemimpin harus mampu memotivasi tim, menavigasi risiko, dan menciptakan visi yang jelas untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya ada teori perilaku, menjelaskan efektivitas perilaku yang membedakan seorang pemimpin yang efektif dengan orang lain yang tidak efektif. Berikut ada 4 utama perilaku yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada studi leadership dari Universitas Iowa. Maksudnya, kepemimpinan yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan cara yang demokratis. Yang kedua, studi leadership dari Ohio State. Pemimpin tinggi dalam mencapai kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi, tetapi tidak dalam semua situasi. Yang ketiga, studi leadership dari Universitas Michigan. Pemimpin yang berorientasi karyawan terkait dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Yang keempat, kisi-kisi manajerial. Pemimpin berkinerja sangat baik jika gayanya 9,9. Perhatian yang tinggi atas produksi dan perhatian yang tinggi atas manusia atau bawahan. Selanjutnya untuk perbedaan pemimpin dan pengikut. Yang pertama, pengikut itu bereaksi sedangkan pemimpin berinisiatif. Yang kedua, pengikut tunggu telepon masuk dan pemimpin angkat telepon. Yang ketiga, membuang-buang waktu sedangkan pemimpin gunakan waktu dengan perencanaan dan antisipasi masalah. Yang keempat, spend time with people sedangkan pemimpin invest time with people. Yang kelima, kalender diisi dengan jadwal yang sudah diperintahkan, sedangkan pemimpin mengisi kalender dengan prioritas-prioritas ke depannya. Perbedaan pemimpin dan manajer. Yang pertama itu pemimpin memperbarui atau menciptakan sistem baru, sedangkan manajer itu hanya memelihara sistem yang ada, bekerja dengan sistem. Yang kedua, pemimpin bebas, merdeka, kreatif, berani melakukan kesalahan tetapi tetap disiplin, sedangkan manajer itu harus patuh, disiplin, tidak memberi ruang bagi kesalahan. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan, sedangkan manajer menghindari risiko. Yang keempat, untuk pemimpin, orientasi ke masa depan di suatu tempat yang berbeda. Sedangkan manajer orientasi di sini, hari ini, learning from the past. Yang kelima, dasarnya adalah kreativitas dan karakter, sedangkan manajer menciptakan pengikut dan bawahan. Yang keenam, pemimpin tak terlalu memikirkan posisi, lebih pada manfaat, nilai, dan tanggung jawab. Sedangkan manajer dasarnya adalah kompetensi dan profesionalisme. Baik, selanjutnya ada pembuatan rencana. Yang pertama, itu merencanakan tindakan yang harus diambil selama alur kerja dilakukan. Selanjutnya ada pelaksanaan tugas. Jadi melaksanakan tugas sesuai alur kerja yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya itu uji coba. Jadi uji coba itu menguji alur kerja pada kelompok kecil dan menyempurnakan hasilnya. Terus ada pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan terkait untuk memastikan penggunaan alur kerja yang tepat. Terus yang ketiga itu ada jenis kepemimpinan. Kepemimpinan transposisional dan transisional. Ada pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugas. Terus yang kedua, kepemimpinan karismatik atau visioner. Ada pemimpin yang basisnya adalah autentisme dan memiliki rasa percaya diri yang tidaknya dapat mempengaruhi banyak orang yang berperilaku cara tertentu. Terus yang kedua ada kepemimpinan tim. Itu yang pertama ada hubungan dengan pihak luar dapat mencakup manajemen yang lebih atas tim internal lain. Yang ke-B, penyelesaian masalah apabila tim menghadapi masalah. Yang ke-C, manajer konflik apabila muncul pertikaian. Yang D, pemimpin tim adalah seorang pembina. Baik, selanjutnya itu ada jika wirausaha ingin memiliki yang efektif harus memperhatikan. Yang pertama, ciptakan tautan nilai dan keyakinan karyawan. Yang kedua, hargai dan dukungan hal positif yang dicapai karyawan. Yang ketiga, berikan contoh. Yang keempat, fokuskan upaya karyawan terhadap tujuan yang menatang. Yang kelima, sediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan. Yang keenam, berkomunikasi dengan para karyawan. Yang ketujuh, hargai keragaman para karyawan. Yang kedelapan, rayakan setiap keberhasilan para karyawan. Yang kesembilan, doronglah kreativitas di antara para pekerja. Yang ke-10, pertahankan secara humor. Yang ke-11, tetaplah terus masa depan. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya, bab 7 itu ada etika bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bisnis dapat dilakukan dengan etis. Yang pertama, berperilaku jujur. Ini berarti bahwa kita harus menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas, aman dikonsumsi orang lain, dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum maupun pembeli. Yang kedua, itu menaati tata nilai. Misalnya, saling menghormati, memberitahu, mencegah kerugian pihak lain, keterbukaan, adil, santun, melayani, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada walk the talk yang bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Hal ini berarti sebagai seorang wirausaha kita perlu bekerja keras untuk menjadi contoh dan menjalankan hal-hal positif yang bisa kita ucapkan. Selanjutnya pengertian etika. Menurut The Workbook Encyclopedia 2008, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Oleh karena ini selalu ada reason atau alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Jadi, etika dalam berbisnis itu adalah pedoman perilaku yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisnis, yang meliputi nilai, norma, dan prinsip yang berlaku. Etika ini bertujuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam dunia usaha. Lalu selanjutnya ada beberapa tips untuk menjalankan bisnis yang beretika. Yang pertama, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat. Lalu yang kedua, yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir baik atau membuahkan hasil. Lalu yang ketiga, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win to win, melayani dan tanamkan nilai-nilai itu di usaha yang akan kita bangun. Lalu yang keempat, jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Yang kelima, rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang kita ucapkan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang etika bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.